Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi Kapolri, buah si Malakama Presiden Jokowi. Tadi Alphonse mau menanggapi. Ya, begini Bang. Kemana temannya satu? Saur. Iya. Hilang. Yang perlu dicermati juga, kenapa kita menganggap ini adalah rekayasa. Pertama-tama begini Bang. Dalam penetapan BW sebagai tersangka, itu sangat ganjil. Itu cuma butuh waktu 3 hari Bang. Sehingga dia itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian yang dikatakan oleh Pak Roni tadi adalah 4 alat bukti, itu kan sebenarnya keterangan yang dibuat di depan notaris atau affidavit sebenarnya. Yang sebenarnya itu dikenal dalam konteks penyataan kewarganegaraan. Itu satu soal. Apa affidavit? Affidavit. Kan begitu. Jadi apa sih sebenarnya alat bukti yang menetapkan bahwa BW itu sebagai seorang tersangka? Dan ini sebagai ilustrasi gitu kan. Kita melaporkan seseorang itu lama betul prosesnya. Ini kenapa sampai 3 hari? Ini jadi pertanyaan besar. Kemudian khusus untuk AS. Ini surat penetapan sebagai tersangkanya. Ini tidak ada sprindik, tidak ada penetapan sebagai tersangka. Tapi sudah dipanggil ini sebagai tersangka. Jadi kurang kejanggalan apa dalam proses penetapan sebagai tersangka pada saat ini bagi BW dan AS? Hukum acara mana yang dipakai pada saat ini? Nah, itu yang harus dicermati pada saat ini. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan kode etik. Maaf Pak Roni. Dalam pasal 3 ini disebutkan organisasi profesi yakni peradi diberikan waktu selama 14 hari untuk memanggil. Artinya di situ proses bagi peradi atau sebagai organisasi profesi untuk memproses apakah di situ ada dugaan pelanggaran. Apakah itu etik atau pidana? Artinya ada. Di mana yang tidak ada yang kata Pak Roni tadi tidak ada. Ini ada. Dan kemudian terkait dengan permasalahan saksi ahli itu, ini menarik sebenarnya. Menarik sebenarnya gitu kan. Kenapa misal contohnya Pak Hariwin Tumpa itu mengeluarkan statementnya di media, tetapi tidak mau untuk persidangan. Begitu juga dengan Pak Joko Swaroko dan seterusnya. Dan yang lebih menarik lagi, hakim pada saat itu menafsirkan berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Hakim Bernard pada saat itu. Dan ini ada klarifikasi Bernard sendiri loh di media massa. Menafsirkan berbeda gitu. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus clear dulu permasalahannya bahwa kita menduga bahwa adanya dugaan rekayasa dalam kasus ini dengan dasar-dasar yang disebutkan seperti ini tadi gitu kan. Oleh sebab itu makanya lebih baik diserahkan dulu kepada organisasi profesi untuk menentukan apakah memang ada dugaan atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya ada, itu apakah di etik atau pidana. Biar nanti diserahkan kepada pidana apabila memang organisasi profesi menilai seperti itu. Nah sekarang ini ada menarik gitu kan. Besok kan dipanggil nih BW ke Pradi. Pada intinya mengklarifikasi berdasarkan panggilan komite pengawasan gitu. Ini semakin membuktikan bahwa kasus ini sebenarnya harus ditarik dulu pada wilayah etik. Bukan langsung ke kepolisian dipanggil seperti itu. Nah, ini semakin membuktikan pasal 3 di dalam MOU ini yang merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau fakta sumber sepada itu telah dilanggar oleh kepolisian. Itu kira-kira Bang. Baik. Saya tambahkan Bang Karni sedikit nih soalnya pengalaman Jangan saya. satu segmen lagi habis. Hanya untuk hal yang sama dikit lagi. aja karena menanggapi Bang Mahdir ini. Soal waktu saya mendampingi saudara BW klien saya, persis pernyataannya seperti Bang Magdir Ismail. Jadi begini, waktu kami dampingi, saya ketepatan sama Mbak Nur sama teman-teman, itu perintah hanya ada bisa 2 orang mendampingi saudara BW. Dan saya pikir ini tidak serius dan kami hanya diizinkan di tangga Mabes Polri tersebut. Setelah kita pikir-pikir ternyata serius.
Kemudian kita protes tentu karena ini tidak lazim gitu loh. Nah akhirnya kami sudah menetapkan KTP dan kami juga diambil sidik jari. Oke, tolong di sini ada Pak Rodi Sompi mungkin diklarifikasi. Ini ada yang lebih serius sebenarnya. Begitu kami mendampingi, kemudian penyidik juga mengatakan hal yang sama, bahwa hanya bisa 2 orang mendampingi klien saya. Saya bilang begini, akhirnya silakan kalau saudara protes kepada saudara siapa namanya? Daniel Boli apa gitu loh. Jadi waktu saya klarifikasi ke ruangannya, kemudian dibilang itu adalah perintah saya dan ini rumah saya. Saya bilang bagaimana perintah Anda lebih kuat daripada KUHAP. Saya sarankan kepada klien saya atas nama hukum karena kuasa yang kami dapat tidak boleh juga kemudian satu orang lebih superior daripada yang lain. Kemudian saya mengatakan atas nama hukum saudara BW lebih baik karena persidangan atau pemeriksaan ini tidak fair, Anda jangan menjawab. Ini saya kira tiba-tiba saudara Daniel tersebut berteriak-teriak mengatakan begini, saudara kepada propos, saya perintah dan seret, saya hanya perintahkan 2 orang pengacara. Saya kira di sini ada Mbak Nur. Saya kira ini sudah sungguh-sungguh abuse of power. Baik. Saya mengatakan. Sekarang Roni jawab. Ya, saya bilang begini, enggak, saya selesaikan dulu. Ya jangan terlalu panjang. Saya mengatakan begini, atas nama demi hukum, saya bilang ada 4 propos, kemudian mau menyerang saya. Kemudian atas nama hukum, karena ini sesuatu yang serius, lebih baik saya ditembak, kalau kemudian Anda paksakan saya harus keluar dari sini. Dan akhirnya klien saya mengatakan bahwa saya tolong Pak Siagian harus mendampingi saya dan itulah protes yang pertama. Oleh karena itu saya mengatakan kepada Bang Magdir, itulah fakta yang terjadi. Dan yang terakhir Bang Karni, ketika kami setelah diperiksa, bahwa di KUHAP ada perintah turunan BAP harus diberikan kepada tersangka. Dengan berbagai protes besar, mengatakan kami tidak bersedia untuk memberinya. Kami mengatakan jangan Anda salah sebagai penyidik. Akhirnya dia tetap bertahan dan tidak memberikan turunan daripada BAP tersebut. Nah oleh karena itu kita bilang inilah. Ini kami akan buka minggu-minggu depan. Nah, inilah maksudnya Pak. Sekarang persoalannya BG diangkat atau ya, tidak. Terima kasih. Masa panjang banget itu. Ayo. Ya, terima kasih Pak Saur. Saya kira ini kan merupakan bagian dari pengawasan. Bisa pengawasan internal karena di bawah Kabarreskrim Polri itu ada Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Khusus berkaitan dengan penyidikan. Tapi kalau bicara manajemen, kode etik dan sebagainya bisa melalui Irwasum Polri dan Kadif Propam. Nah, kalau itu mau dibawa ya pengawasan yang eksternal ada pra peradilan. Saya kan tidak ikut di dalam pemeriksaan ketika Pak BW diperiksa, saya tidak tahu. Artinya silakan Pak disampaikan. Kalau ini kan yang saya dengar sejak awal itu justru ke media disampaikannya. Ya, jadi seolah-olah ingin membangun opini tentang Polri itu seperti itu. Ya. Nah, kami ketika menghadapi Pak BG ditangani oleh KPK, kami tidak pernah membangun opini. Ya, institusi kami tidak pernah membangun opini. Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak BG ya untuk menggunakan upaya hukum yang ada ya. Nah, silakan Pak Saur, kalau memang penyidik ini ada pelanggaran, saya kira Polri akan melakukan meluruskan atau menindak. Saya kira cukup Pak Rodi. Ya, saya kira itu Pak. Ada perwira penegak juga yang kepingin ngomong nih. Endi Kurniawan, Kompol. Katanya mantan penyidik KPK. Iya. Sekarang di mana dinasnya? Betul, sekarang saya bertugas di Direktorat Tipikor Barreskrim Polri, Pak Karni. Oh, di Barreskrim. Di Barreskrim. Ada mau testimoni apa? Baik, sebelumnya
terima kasih atas waktunya Pak Karni. Mohon izin kepada Kadif Humas, Asopori dan Pak Ruki bahwa kehadiran saya malam ini atas dorongan dari teman-teman dari media dan pers, bahwa saya mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana seharusnya hukum itu berproses. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya, di mana saya menyimpan sebuah rahasia besar. Dan itu tidak bisa saya sampaikan kemarin di persidangan saksi pra-peradilan Pak Gugatan Pak BG. Itu kewajiban saya, dan ini akan saya buka seterang-terangnya kepada masyarakat, biar masyarakat bisa melihat bagaimana seharusnya hukum itu berproses. Bahwa saya prihatin seolah-olah bahwa Polri ini adalah makhluk yang kotor dan mengkriminalisasi makhluk yang suci. Ini yang tidak boleh terjadi. Saya sampai dengan detik ini saya sangat cinta dengan KPK, di mana saya bergabung 4,5 tahun di KPK. SOP di KPK itu sangat luar biasa dibangun oleh jilid pertama. Karena KPK tidak bisa menghentikan penyidikan, tidak ada SP3, makanya diterapkan prinsip kehati-hatian di situ Pak Karni. Di mana prinsip kehati-hatian itu sangat tegas diatur dalam SOP. Saya ingat betul di mana pada saat Pak Tumpak memimpin kami gelar perkara itu dengan lantang berteriak, di mana tertuang itu keterangan saksi yang menyatakan fakta perbuatan tersangka. Jadi BAP itu dibawa di gelar perkara. Sistem atau mekanisme penetapan tersangka yang di KPK itu menjadi kebanggaan saya ketika saya mendapat tugas mengajar di Pusdikres Megamendung, itu masih kami bawa. Kemudian pada era kepemimpinan jilid ketiga, setahun bergulir, itu saya merasakan terjadi perubahan yang luar biasa drastis. Itu alasan saya kenapa saya mengundurkan diri, karena berlawanan dengan batin saya, di mana ada tersangka yang diumumkan tapi tidak ada 2 alat bukti. Ini kemarin yang saya minta persetujuan dari hakim untuk saya bisa menyampaikan secara terbuka ke masyarakat dokumen maupun rekaman gelar perkara kepada masyarakat luas, bagaimana proses penyelidikan itu, bagaimana proses penyelidikan tidak melalui ada pelanggaran SOP oleh Pak Abraham Samad, di mana hanya diparaf oleh satu pimpinan dan langsung tanda tangan dan diumumkan ke media. Parahnya lagi ada juga tersangka yang diumumkan di acung-acung hanya map kosong. Saya berani bicara begini, saya punya fakta, punya rekaman dan punya dokumen. Saya ingin ini menjadi kajian bagi pakar hukum. Ini tidak boleh terjadi di mana HAM sudah dicoreng, dijak-injak, tetapi berlindung seolah-olah bahwa itu adalah perbuatan dari sesuatu perbuatan korupsi. KPK harus diselamatkan. KPK diselamatkan, dikembalikan kepada SOP yang benar. Tersangka siapa ada maksud? Jadi Pak Karni yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada 2 alat bukti adalah MSG. MSG. Miranda. Betul. Jadi mohon ini digarisbawahi bahwa penyidik yang menangani waktu itu adalah pengembangan penyidikan dari tersangka NN, di mana penyidik adalah terdiri dari jaksa dan Polri, di mana jaksa ada 3 orang, Polri ada 4 orang. Ya, jadi masyarakat jangan menilai bahwa saya sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada alat bukti. Ada jaksa dan ada Polri di situ. Awal Januari ada pemaksaan, ada tekanan dari Pak AS untuk menerbitkan sprindik terhadap MSG. 11 Januari kami gelar, ada deputi, ada direktur penyidikan, deputi penindakan, penyidik dari JPU maupun kepolisian, ada JPU juga, itu hadir membahas. 11 Januari notulen dilayangkan kepada pimpinan, intinya bahwa belum ditemukan alat bukti MSG jadi tersangka. Tetapi pada tanggal 26 Januari diumumkan ke publik bahwa MSG sebagai tersangka. Draft sprindik diketik oleh penyidik yang paling junior dengan alasan bahwa itu hanya untuk draft. Tapi ternyata itu diumumkan ke publik tanpa melalui mekanisme. Kemudian
pada tanggal 26 pagi setelah diumumkan, saya menghadap kepada Pak AS di ruangan, dan beliau dengan lantang menyampaikan, saya jenderal, kamu kopral, dan kamu sudah harus laksanakan perintah saya. Kemudian saya melihat di situ, saya minta draft sprindiknya, yang paraf hanya satu pimpinan, dan ditandatangani oleh Pak AS. Pak BW dan Pak BM menyatakan diminta gelar dengan penyidiknya. Tanggal 26 malam, maghrib, seluruh penyidik, jaksa maupun Polri mendatangi ruangan dan beliau tidak mau menjelaskan apa ada atau tidak alat bukti yang ada. Hanya menyampaikan bahwa, mohon maaf, kemudian 27 Maret, seingat hari Jumat waktu itu, dari pagi sampai menjelang sholat Jumat, itu digelar kembali, tapi Pak BW dan Pak Zul tidak bersedia ikut gelar, hanya membuka karena beliau sudah memutuskan dan penyidik harus menjalankan. Ini terjadi arogansi. Kemudian setelah sholat Jumat, kami penyidik dari Polri dan JPU yang namanya dalam draft tersebut menyatakan mengundurkan diri dan tidak bersedia menangani sprindik MSG karena tidak temukan dua alat bukti. Kemudian pada tanggal 21 Maret dari habis maghrib sampai tengah malam dengan mengundang dua pakar hukum, itu dua pakar hukum menyatakan bahwa memang tidak ditemukan dua alat bukti terhadap MSG untuk jadi tersangka. Berarti kami penyidik dan jaksa yang mengundurkan diri tidak bersedia, kami menganut profesionalisme kami. Ini salah satu contoh, Pak Karni. Itu anunya Anda mau Ini buka. salah satu contoh di mana MSG ditetapkan sebagai tersangka tanpa dua alat bukti, KPK tidak bisa menghentikan perkara. Kemudian apakah MSG bisa bertanya ketika yang bersuka bahwa tidak ada alat bukti terhadap dirinya sebagai tersangka? Inilah namanya kebuntuan terhadap hukum. Dan ini yang saya sampaikan, saya minta pakar hukum duduk bersama, bagaimana kita bisa menghadapi ini. Ini saya sependapat bahwa akhirnya hakim kemarin di PN itu menerima gugatan peradilan Pak Budi Gunawan. Karena itu adalah ada dugaan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, ada pelanggaran hukum dalam penetapan tersangka Pak PG. Dan saluran yang paling bisa atau patut ditempuh adalah melalui pra-peradilan. Saya pikir masyarakat harus melihat ini secara utuh. Kemudian ini adalah saatnya untuk melakukan revolusi terhadap hukum kita. KUHP saya pikir sudah tidak bisa relevansi lagi untuk menampung adanya kebuntuan hukum ini. Undang-undang KPK tidak SP3, pengawas internal KPK tidak bisa berbuat apapun. Bahkan saya pernah memprotes keras Pak AHA sebagai penasehat. Kalau mungkin Pak AHA mendengar, saya pernah mengirim email kepada Pak AHA untuk saya dikeluarkan dari rubrik harian karena sudah terjadi kebobrokan, kerusakan-kerusakan di KPK. Tapi Pak AHA seolah tidak mau tahu dan asik menulis rubrik setiap hari. Saya minta dikeluarkan. Ini bentuk saya memegang prinsip bahwa saya profesional. Saya tidak boleh zolim. Ini saya pikir ada dua yang ingin saya sampaikan di sini. Jangan seolah-olah bahwa KPK anti kritik, kemudian setiap yang mengkritik KPK adalah pro koruptor. Saya mengkritik KPK adalah untuk menyelamatkan KPK dari kebobrokan, bukan saya pro koruptor. Demikian Pak Karni. Baik, terima kasih. Saya Menurut saya ini udah liar. Iya kan? Saya kira sangat liar. Coba bayangkan, karena kan ini tendensi fitnah yang sangat luar biasa saya kira kepada institusi KPK. Mestinya menurut saya Pak Karni, karena ini proses penyidikan, sampai catatan sampai detik ini fakta hukum membuktikan tidak satu pun dari seorang yang telah dibawa ke pengadilan itu lepas daripada jerat hukum. Nah ini berbahaya karena seorang penyidik. Kedua, Pak Karni, yang memutuskan seseorang itu divonis apa tidak, itu bukan KPK. Tetapi itu adalah majelis hakim yang telah diuji di pengadilan. itu semua orang tahu, Pak. Nah oleh karena itu Ini pada tahap jadi tersangka. Nah oleh karena itulah saya pikir kalau ini kan satu pembentukan opini-opini fitnah-fitnah. Tetapi kan terbukti kalau seperti tadi yang disebut nama tersebut. Saya kira begitu sampai di pengadilan
tentang fitnah yang dikatakan itu tidak berdasar. Ini yang kita bilang adalah ini fitnah yang sangat luar biasa, penghinaan yang sangat luar biasa. Mesti menurut saya beliau ini harus ditangkap karena sudah penghinaan. Mestinya menurut saya kalau pada saat itu, kalau memang beliau ini sebagai seorang penyidik menghayati panggilan profesinya, pada saat itu dia harus mengatakan, tetapi bukan buktinya. Fakta hukum membuktikan. Jadi jangan sampai menurut saya, Pak Karni, ini yang saya bilang, tiba-tiba ada kesaksian daripada seorang penyidik yang menurut saya begitu tendensius, begitu menghina, padahal pengadilan membuktikan bahwa tidak lepas dari pengadilan. Hentikan kriminalisasi, inilah makanya kami mengatakan atas nama demi hukum. Boleh Anda jawab? Iya kan, atas nama demi hukum. Enggak, tunggu dulu. Anda bilang fitnah. Anda tahu kebenarannya berarti. Fitnah itu kladelik bukan? Ya gimana nangkapnya? Anda adukan dulu. Silakan. Terima kasih Pak Karni. Apabila saya tuduh memang saya memfitnah, saya bawa flash disk, ini bukan flash disk kosong. Ini isi rekaman dan ini isinya adalah scan dokumen. Apakah berani? Silakan laporan saya pemfitnahan, pencemaran nama baik. Saya akan buka ini depan pengadilan. Cukup. Ada tambahan Pak Karni? Baik, saya kira saya tutup urusan itu dan saya akan masuk urusan politik. Saya mulai dengan Kompolnas. Apakah Kompolnas juga dilema? Sudah mengusulkan calon Kapolri di proses presiden dan diajukan ke DPR, namanya Budi Gunawan. Kemudian Budi ada masalah dengan KPK dan masih dalam proses. Kompolnas mengajukan lagi, saya dengar, calon baru. Presiden belum putuskan sebenarnya bahwa dia dibatalkan. Tapi sudah ada calon baru. Sekarang Kompolnas punya rekomendasi usulan yang mana yang harus dipakai presiden. Saya kira presiden lagi bingung nih. Jadi Kompolnas harus menjawab. Ya, terima kasih Pak Karni. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dengan disampaikannya usulan nama ke presiden itu tugas Kompolnas sudah selesai. Karena kami hanya pada batas untuk mempertimbangkan pengangkatan calon Kapolri. Dan secara internal tentu itu sudah dilakukan dengan tahap-tahap yang ada. Nah sehingga kalau tadi Pak Karni mengatakan apakah kami juga dilema, ya sebenarnya kita sudah serahkan semua itu kepada pemerintah. Dan meskipun tidak sampai itu mungkin menjadi sebuah finish ya, sebuah selesai seperti itu, tetapi kami yang sudah menyelesaikan tugasnya. Nah kemudian yang kedua mengenai mengapa Kompolnas mengajukan nama, ingin saya sampaikan juga bahwa Kompolnas itu kan bekerja juga dengan SOP, dengan aturan-aturan, dan pada saat itu ada pertemuan yang kami lakukan di istana dan disampaikan kepada kami bahwa pemerintah minta agar kami menyerahkan alternatif nama-nama calon Kapolri kalau memang presiden membatalkan pelantikan tersebut. Nah tentu nama-nama yang kami serahkan itu adalah sebuah persiapan yang dilakukan Kompolnas kalau memang pelantikan itu batal. Tetapi Kompolnas sendiri tidak memiliki kepentingan apapun dalam hal ini sehingga semuanya kami serahkan kepada pemerintah dan kami sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penugasan Kompolnas untuk memberikan pertimbangan terhadap calon Kapolri. Ya, tapi kan Kompolnas sudah mengajukan yang pertama dengan ada nama Budi Gunawan. Sekarang Budi Gunawan pun oleh pra-peradilan dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. Ya. Sementara Kompolnas sudah mengajukan satu perangkat lagi yang tidak ada nama Budi Gunawan tapi ada nama-nama baru. Kompolnas lebih prefer kemana ini? Ya, kami serahkan semua ini kepada keputusan Presiden tentunya Pak Karni, karena
Kompolnas kan diminta untuk menyerahkan nama. Yang pertama kita sudah menyerahkan lalu sampai proses politik, nah lalu kemudian kita diminta lagi sebagai alternatif. Saya kira itu hal yang wajar saja sebagai alternatif ketika pemerintah melihat ada hal-hal yang harus dipertimbangkan kemungkinan. Waktu itu kan muncul beberapa opsi terhadap kasus yang dialami oleh Pak BG ini. Nah, realisasi dari beberapa opsi itu tentu Presiden ingin melihat bahwa kalau opsi ini diterapkan maka harus bagaimana, kalau opsi ini bagaimana, dan termasuk misalnya pada saat itu ada opsi yang sampai kepada tidak dilantik, berarti Presiden harus juga mempertimbangkan calon-calon pengganti begitu, dan Kompolnas ya hanya sampai di situ saja begitu, dan tentu apa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan SOP yang ada pada kami. Baiklah, Kompolnas lembaga yang dibikin menurut undang-undang. Satu-satunya sebenarnya yang urusannya mengangkat Kapolri kepada Presiden. Bocorannya gimana? Dilantik atau tidak Pak BG? Kompolnas sampai saat ini belum mendapatkan sebuah bocoran ini. Mungkin yang lebih tahu Pak Roni Sompi. Pak Roni apa lagi? Kami belum tahu Pak Roni. Kalau gitu tapi sama-sama kami gitu. sepenuhnya menghormati dan menunggu keputusan Presiden. Baik, sekarang saya mau ke Pak Anta Yuda. Bagaimana peta politiknya? Ya, Dilantik atau tidak ini, Pak BG? Kalau itu pertanyaannya, saya udah selesai, nggak bisa jawab. Yang bisa jawab hanya selain Tuhan adalah Presiden Jokowi sendiri. Dan ini persis 2 pekan yang lalu kita mendiskusikan, dan kalau lihat dari judulnya sebenarnya baru masuk temanya ini. Baru masuk. Baru masuk pada temanya. Dan di akhir analisa saya pada saat itu mengatakan memang ini buah simalakama, dilema bagi Presiden. Ini pengalaman ujian yang tidak pernah didapatkan ketika menjadi wali kota Solo maupun menjadi gubernur DKI. Ini problem berbeda. Karena kita warga negara yang memiliki hak pilih datang ke bilik suara itu sebenarnya memilih 2 jabatan yang harus diingat. Satu jabatan sebagai seorang kepala negara, yang kedua adalah kepala pemerintahan. Artinya Presiden Republik Indonesia dalam sistem presidensil itu memegang 2 posisi itu. Tapi kerap kali kita hanya fokus pada posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita bicara tentang DPR dan seterusnya, tetapi kita lupa bahwa Presiden kita juga adalah kepala negara. Dalam konteks ini tentu diskusinya, kajiannya lebih luas dari itu. Untuk agenda lebih besar. Bukan itu yang poin yang ingin saya masuk nanti di bagian akhir. Ada 2 hal sebenarnya mengapa tema masuk pada buah simalakama ini. Saya katakan tempo hari adalah karena ada asimetris antara suara rakyat. Katakanlah opini publik yang didengar oleh publik, yang terdengar karena kita tidak melakukan konsensus. Yang kedua juga wakil rakyat. Kalau belajar teori, buka juga undang-undang parpol, undang-undang pemilu sama sebenarnya. Idealnya sikapnya yang dilakukan, kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat, elit politik parpol, itu ada fungsi esensialnya melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, keinginan, aspirasi publik. Sama halnya ketika seorang anggota DPR, kalau kita mau bicara yang ideal, juga menanyakan keinginan konstituen partainya pulang. Kita bicara politik, bukan bicara hukum. Saya ingat Bang Karni katakan, pemimpin yang bodoh itu kalau memutuskan mendengar keinginan publik. Yang benar itu adalah keinginan dia sendiri. Tapi dalam politik bisa jadi terbalik. Kalau basisnya ada demokrasi. Nah karena itu dalam konteks ini, poin yang ingin saya katakan adalah, situasi ini ada problem sebenarnya di dalam demokrasi dan sistem politik itu adalah ada keterputusan antara arena siklus 5 tahunan pemilu itu dengan arena kerja sepanjang 5 tahun seorang politisi. Karena publik, rakyat pemilih itu diagungkan, dianggap, dan dianggap sebuah negara itu hanya 5 tahun sekali. Popularitas seorang presiden, seorang politik itu hanya dibutuhkan dalam siklus 5 tahunan. Dan itu tidak terjadi dalam setahun-tahun dalam kesehariannya. Poinnya apa? Dalam posisi pemerintahan, kita harus paham, memahami dan memaklumi kondisi sulit presiden hari ini. Nah, mungkin saya hanya berusaha ingin memetakan, karena setiap hari yang namanya presiden itu tidak bertemu orang seperti saya yang kebanyakan warga negara Indonesia. Yang kemarin mengaku menjadi relawan dan seterusnya. Karena setiap hari nanti setelah berkuasa, seorang presiden itu bertemu dengan Pak Victor, Pak Masinton yang anggota DPR itu, yang sudah dapat mandat dari rakyat.
Itu kesulitan pertama. Karena presiden sebagai kepala pemerintahan dan mengambil keputusan-keputusan kesehariannya membutuhkan dukungan memadai dari DPR. Itu situasi politiknya. Di sisi yang lain, kita bicara demokrasi juga butuh dukungan publik, legitimasi. Karena kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi itu 3 hal yang berbeda, pengetahuan sependek yang saya pahami dalam teori politik. Kalau bicara kekuasaan, siapapun, anak raja, pangeran lahir sudah bisa berkuasa. Bicara tentang kewenangan, karena ada basis konstitusi, ada undang-undang, sudah selesai. Karena jelas orang itu punya kewenangan, punya kekuasaan. Tetapi dalam demokrasi juga kita perlu satu, legitimasi, penerimaan, dan pengakuan publik. Itu penting dalam sistem demokrasi. Jadi ada 2 dilema ini yang sulit. Saya ingin masuk saja, kalau misalnya Pak Jokowi, katakanlah presiden hari ini melantik, kalau situasinya dari yang saya dengar ya, saya bukan orang hukum, berarti kan tidak ada halangan bagi seorang Presiden Jokowi untuk melantik atau tidak melantik sebenarnya. Kalau yang setuju dengan keputusan hakim, maka mengatakan ini terobosan. Kalau dilakukan sesuai hati nurani, ini terobosan dan berani. Sebaliknya akan mengatakan kalau tidak benar, ini akan merusak sistem hukum. Saya tidak masuk ke sana. Artinya apa? Ini wilayah hak prerogatif presiden. Betul, gradasinya tidak sama dengan penuntutan menteri. Pun juga tidak sama dengan penentuan pimpinan KPK, penentuan komisi negara yang lainnya, pimpinan yudikatif. Karena presiden tetap di atas panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, menurut konstitusi dalam konsep pengangkatan Panglima TNI. Begitu juga Kapolri. Artinya apa? Saya tidak fokus di sana, saya fokus pada presiden sebagai salah satu dari 240 juta penduduk Indonesia yang ditunggu keputusannya. Ini soal prerogatif presiden, mau melantik atau tidak melantik, karena sudah ada keputusan hukum, kita menurut hukum, berarti tidak ada halangan bagi Presiden Jokowi untuk tidak melantik. Juga tidak ada halangan untuk melantik menurut saya. Cuma harus kita petakan, kalau beliau melantik, apa yang harus diantisipasi? Ini soal 2 hal, soal keberanian dan keterampilan. Soal berani dan terampil, cermat dan mengelola, karena kepemimpinan. Berani mengambil keputusan dengan segala risiko dan konsekuensinya, di saat yang sama harus terampil mengelola itu. Berarti kalau pilihan pertamanya adalah melantik, saya ingin mendalami sedikit Pak Harni dari yang kita diskusikan 2 pekan yang lalu, berarti apa? Kalau melantik berarti selesai. KIH dan KMP sudah satu suara akan mendukung secara solid. Tantangannya apa? Tinggal Pak Jokowi lebih bisa mengantisipasi yang mana. Tantangannya adalah mengantisipasi kecewaan publik. Bagaimana menghadapi ini? Karena kalau dalam logika politik memang nggak dibutuhkan. Untuk menyukseskan agenda pemerintahan tidak dibutuhkan aktivis-aktivis, betul. Karena dibutuhkan tadi, ketika memenangkan, iya dibutuhkan. Kita bicara dalam konteks realitas. Tetapi ada 2, kalau yang terjadi paling ekstrim adalah ya penurunan tingkat kepercayaan publik. Penurunan dukungan publik, tapi bisa antisipasi karena pemilih yang banyak itu pemilih yang pemaaf dan pendek ingatan karakternya kalau kita survei. Ada waktu kalau kita bicara politik. Tetapi di saat yang sama juga ingat, di sana ada opinion leaders. Ada orang-orang, ada tokoh-tokoh yang penting yang juga harus diantisipasi. Saya tidak tahu Pak Jokowi lebih siap mengantisipasi yang mana. Tetapi di saat yang sama juga Pak Jokowi terlalu sering menurut saya menyampaikan mulai dari pembentukan kabinet yang molor dijanjikan, kemudian tempatnya juga, kemudian mengumumkan keputusan ini menunggu pekan depan dan seterusnya yang ditunggu oleh publik, belum juga. Kinerja juga saya pikir meskipun tidak buruk, juga banyak yang menilai belum begitu memuaskan di 100 hari pertama. Situasi ini adalah tantangan bagi Pak Jokowi kalau ingin melantik. Tetapi kalau tidak melantik, juga punya tantangan yang sama. Mungkin publik tidak mengalami turbulensi yang kuat. Publik kalau keras akan ada gelombang protes yang luar biasa. Tapi bisa jadi tidak ada. Dukungan itu yang mungkin menjadi pertimbangan. Tetapi kalau tidak melantik maka DPR dan tentu ini KIH dan KMP yang menjadi tantangan. Yang akan kecewa akan melakukan manuver politik. Jadi 2 yang harus diantisipasi. Akan terserimpung oleh manuver elit politik di parlemen atau tersungkur akibat gelombang kekecewaan publik yang luar biasa. Meskipun itu bisa diantisipasi. Saya tidak tahu mana yang harus bisa diantisipasi. Nah, kalau kita bicara tentang KIH, KMP dan seterusnya, kalau tadi saya mengatakan harus diantisipasi apakah solusinya Pak Jokowi bertemu dengan tokoh-tokoh publik, bertemu dengan dan seterusnya, kemudian lalu dilantik. Kalau tidak melantik juga ada antisipasi bahwa akan sulit nanti akan ada APBNP, bagaimana mendapatkan dukungan
cukup dari parlemen dan seterusnya. Itu juga menjadi tantangan. Tetapi juga tidak, kita sistem presidensil. Kalau dalam parlementer, kalau minoritas dukungan presiden otomatis jatuh. Kita tidak. Ya, sebagai kepala pemerintahan dalam fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan pengawasan itu, presiden sebenarnya dalam kerap dilakukan presiden-presiden di Amerika ada going public namanya. Jadi kalau tidak mendapatkan dukungan sekalipun dari partai pendukung presiden bisa meminta kepada publik. Risikonya kalau misalnya hari ini dukungan publik itu tidak dapat dipegang lagi, agak sulit, akan terombang-ambing. Jadi memilih kepentingan yang mana. Nah, karena itu menurut saya yang harus tantangan Pak Jokowi itu wajar, ingin merawat harapan publik, mendapatkan dukungan publik, atau lebih siap, tanda petik, menjinakkan, mengelola dinamika dan manuver politik di parlemen. Dua hal ini menurut saya sama-sama memiliki risiko. Keputusan itu yang dibutuhkan oleh rakyat, presiden harus mengambil keputusan. Kata kuncinya dua, saya ulangi, ada satu soal keberanian, berani mengambil keputusan, dua adalah terampil. Dan saya sekedar mengingatkan, satu dari 240 juta penduduk Indonesia, legitimasi dibutuhkan oleh seorang presiden. Apakah secara vertikal betul, secara horizontal dari publik, dari parlemen, dukungan yang disampaikan tadi, di saat yang sama juga mendapatkan landasan pondasi politik dari rakyat juga. Nah, situasi inilah yang saya kira menjadi wilayah Pak Jokowi. Ini menjadi susah karena berputar-putar, ini hanya wilayah hak prerogatif presiden. Kapan presiden ingin memilih lagi, ingin melantik, lalu dilantik. Dengan konsekuensi yang saya sampaikan tadi, dengan risiko yang diambil tadi, tetapi kalau misalnya tidak melantik, juga harus siap dengan segala risikonya. Jadi itu saya pikir, Pak Karni, pilihan politik. Apakah terlalu lama ini presiden? Menurut saya terlalu lama, karena ibarat ada strategi, pernah saya sampaikan, saya membuat beberapa pertemuan tim 9, ada usulan tim 9, kemudian ada statement dari Buya Syafi'i Ma'arif dan seterusnya. Seolah-olah yang saya tangkap sudah menyiapkan jalan untuk tidak melantik. Tetapi dengan posisi hari ini, itu jalan untuk melantik juga sama lebarnya. Membuat semakin dilematis, kalau semakin membingungkan. Kalau ada jadi pada saat Jokowi hari ini, Anda sarankan dilatih atau tidak? Karena saya bukan penasihat presiden, saya tidak bisa memberi masukan itu. Kita rehat sejenak.